Nah, jadi di salah-salah video ini aku bakal cerita tentang my experience during this online class, ya kan? Jadi kita semua tahu bahwa online class itu karena terjadi karena adanya pandemi, dimana kita nggak pernah mengexpect ini bakal terjadi, nggak pernah plan ini juga di dalam wishlist ataupun planner book kita, tapi it happen. Iya nggak? Nggak apa-apa ya. Emang ini berat, tapi kita bisa kan sampai saat ini. That's why you have to be happy. You have to be happy. Klise sih, terdengar klise dan mungkin terdengar kayak apaan sih, fun, happy, gampang banget lo ngomong gitu. Enggak, gue nggak gampang banget ngomong dan gue nggak ngerasa ini gampang untuk dilakukan juga. Karena gue tahu mungkin 90% umat di dunia ini nggak suka dengan pandemi ini, ya pastilah ya, ini kan bukan kebahagiaan tapi ini bencana, musibah juga ya kan. Jadi memang diperlukan hati yang lapang, jiwa yang merangkul untuk ada dan kuat di pandemi ini. Kata-katanya sulit guys, karena memang sesulit itulah menjalani hidup selama pandemi. Nah, dan tanpa kita sadar, pandemi ini tuh juga banyak membuat kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin dulu kita nggak pernah punya, kayak cuci tangan setiap saat, hand sanitizer selalu dibawa, pakai masker, jaga jarak. Kalau ada orang nggak pakai masker rasanya kayak gitu kan, kayak bisa nggak lu stay away dari gue gitu. Terus kalau misalnya pergi ke mall lama dikit kayak udah mikir kayak aduh gila gue udah kelamaan gak ya ini di luar, mungkin ada yang covid tapi tetap ke mall gitu kan. Kita kan banyak parno-parnoan yang dulu tuh kita nggak pernah punya tapi jadinya kita punya. Oke, terus abis itu kita jadi kayak orang yang parnoan, ya. Kita jadi kayak setiap hari abis pulang dari mana-mana kita harus mandi, walaupun kita udah mandi lagi gitu. Terus baju juga sekali pakai kotor, sekali pakai tuh kotor gitu. Dan banyak habit-habit yang mungkin nggak pernah kita expect jadinya kita lakuin gitu. Kalau gue jujur selama gue 21 tahun hidup, gue nggak pernah berpikiran ini bakal terjadi. Ya iyalah ya tapi memang this is the new normal ya. Ini normal yang memang harus dilakukan, memang harus dijalani, dan memang ya kita harus jadi orang yang tetap stay positif juga di tengah-tengah ini gitu. Ini topik luas banget kalau dibahas secara menyeluruh, tapi aku mau bahas tentang perkuliahannya selama pandemi. Perkuliahan yang dijalani selama pandemi itu bukan hal yang gampang. Diawali dari semester 4. Ya, semester 4. Setengah semester 4 itu dijalani dengan online learning hingga akhirnya semester 6 selesai. Which is 2,5 semester, itu berarti udah 1,5 tahun. Ya, udah 1,5 tahun kita kuliah dari rumah aja, punya habit kebiasaan seperti tadi. Tanpa kita sadar kita menjadi manusia yang berubah juga ya. Secara gak langsung kita juga bertumbuh jadi orang yang lebih menerapkan healthy life juga kan. Jadi kita nggak ya yang dulunya jorok nggak jorok banget tapi mungkin tetap jorok gitu. Yang dulunya agak bersihan jadi kayak bersih banget gitu. Jadi memang naik setingkat lah aku rasa gitu. Untuk itu bagi orang-orang yang aware, emang aware sama pandemi ini. Oke, kita nggak usah terlalu bahas dalam itu karena itu dunia udah tahu lah seperti apa pandemi ini. Aku mau bahas tentang mental yang terjadi ketika online learning di rumah. Perlu diketahui bahwa memang di rumah itu tidak mungkin seideal di asrama. Oh ya, for your information, aku tuh asramanya UPH, jadi aku harusnya ada di asrama tapi karena pandemi aku pulang ke rumah.
Dan terjadilah konten-konten yang ada di YouTube ini, karena memang kalau gue di kampus pasti gue gak akan sempat membuat ini semua. Tapi karena gue di rumah jadinya gue kayak yaudah, okay. Jadi mentalnya itu harus kuat gitu kan. Kalau di rumah kita gak bisa menyamakan semua kondisi rumah orang-orang seperti kita. Kadang kita udah ngerasa paling buruk, tapi ternyata di teman-teman kita masih ada yang lebih buruk lagi. Kadang kita udah ngerasa paling merana, tapi ternyata masih ada yang lebih merana lagi gitu. Kadang kita ngerasa udah yang paling susah, padahal ternyata masih ada yang lebih susah lagi, dan lain-lainnya gitu. Cuman aku cuma mau bilang ke diri aku ya, this video actually just to myself mungkin, tapi aku pengen kalian juga kayak bisa reflection with this video, kayak say thanks to yourself. Kayak mereka bisa kuat, tangguh, ngejalanin yang pasti, yang ngejalanin hari-hari yang pastinya jauh lebih sulit ketika sebelum pandemi. Aku nggak mau terlalu banyak menceritakan gimana, cuman ini itu achievement. Kita bisa kuat sampai saat ini, kita nggak nyerah, kita tetap berusaha tegar berdiri, itu sebuah achievement. Kadang tuh Tuhan tuh nggak pengen kita yang kayak aneh-aneh kok. Dia cuma pengen kita ngelayani dari pekerjaan kita aja. Dan for now pekerjaan gue tuh ya mahasiswa. Dia cuma pengen gue memuliakan nama Tuhan lewat kuliah gue saat ini, karena gue lagi kuliah. Dan perkuliahan yang gue terima ini adalah berkat dari Tuhan yang mungkin gak pernah gue gak pernah mimpiin ini, gue gak pernah dambakan ini juga, gak pernah, karena tahu diri mungkin gak mampu. Karena memang kuliah gue beasiswa full 100%, tapi Tuhan kasih, and He choose me, right? He choose me gitu. Dia tuh milih gue gitu. Kadang gue mikir, why should to be me? I'm not that smarter. Gue gak sepintar itu gitu. Gue gak sehebat teman-teman gue yang di kelas gitu. Tapi gue bisa. Dan banyak orang-orang yang ngejatuhin. Banyak orang-orang yang gak ngedukung, yang menganggap remeh beasiswa gue, yang mengejek, yang mengata-ngatain. Tapi gue bisa buktiin bahwa gue bisa sampai semester 6 ini karena Tuhan gitu. Gue bisa sampai semester 6 ini berarti omongan mereka itu gak akan bisa mengubah alur hidup gue yang udah diciptakan sama Tuhan dari sebelum gue lahir. Jadi He is so amazing, right? He is so amazing. Dan kebaikan Tuhan tuh gak pernah kita pikirkan. Aku percaya banget bahwa berkat itu gak pernah salah. Berkat itu gak pernah keliru. Dan itu pasti tepat pada sasarannya. Ya. Dan mungkin banyak yang bilang kayak kan gue mau kuliah tuh education ya, which is gue bakal jadi teacher gitu. Kayak ya ngerendahin, ngatain segala macam. Diem aja. Ngapain dijawab? Orang-orang yang suka ngerendahin orang itu nggak akan jauh lebih baik daripada kamu. Dengan dia ngerendahin kamu, itu aja dia udah rendah. Jadi biarin aja. Kita tuh cuman manusia biasa. Kita nggak perlu ngebales semua kejahatan orang. Tuhan tuh ngeliat. Dia yang bakal bales. Sabar aja. Kadang memang hujatan itu nyakitin, bikin nangis, sampai banjir nangis.
Tapi kalau bukan karena itu lu nggak akan kuat.